Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Sandra Nugroho yang akan membacakan 3 berita populer hari ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Sahabat Kompas TV, untuk menanggapi adanya pro dan kontra dari rekonstruksi penembakan polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Barreskrim Polri menjelaskan dan menegaskan pihaknya terus bekerja secara profesional. Polri juga menyebutkan bahwa rekonstruksi ini bukanlah hasil final dari penyidikan sebuah kasus. Hal ini ditegaskan oleh Kabar Reskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo. Polri terus menerima masukan terkait fakta baru mengenai insiden penembakan polisi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Polisi menegaskan tetap bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini. Kabar Reskrim Polri juga mengatakan turut mengundang tim pengawas eksternal dalam rekonstruksi seperti Komnas HAM, Kontras hingga Amnesty Internasional. Namun hanya pihak Kompolnas yang ikut menghadiri rekonstruksi. Hari ini saya perlu jelaskan bahwa rekonstruksi yang kita lakukan tadi malam itu adalah bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Artinya rekonstruksi yang dilakukan belum merupakan hasil final. Apabila ada temuan-temuan baru terkait dengan tambahan-tambahan keterangan, informasi, saksi maupun bukti-bukti yang lain, tentunya tidak menutup kemungkinan bisa dilanjutkan dengan proses rekonstruksi lanjutan. Yang perlu saya tekankan bahwa dalam rekonstruksi yang tadi malam kita lakukan, kami selalu berusaha untuk profesional, transparan, dan objektif dengan selalu melibatkan rekan-rekan media, rekan-rekan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini kami mengundang Komnas HAM, Amnesty Internasional, dari Kontras, Imparsial, dan juga Kompolnas. Walaupun yang datang hanya dari Kompolnas, namun demikian kami tetap menghargai independensi dari rekan-rekan pengawas eksternal yang lain. Nah, untuk berita kedua, sahabat Kompas TV, setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020 lalu, kedua petinggi FPI yaitu Ahmad Sobri Lubis dan juga Maman Suryadi akhirnya tidak ditahan. Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis menyebut dicecar 63 pertanyaan oleh polisi terkait kasus kerumunan acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan. Sobri juga menyebut dirinya menolak diperiksa sebagai saksi untuk kasus kerumunan di Petamburan dengan tersangka Rizik Syihab. Berkeberatan untuk diperiksa sebagai saksi karena saya fokus dulu dengan urusan tersangkanya saya, gitu. Materi pemeriksaan untuk yang tersangkanya, Ustaz? Materi sudah selesai semua, kita jawab dan insya Allah Ta'ala semua berjalan dengan baik. Apa yang digali oleh petugas, Ustaz? Sudah semuanya ada ya, seputar masalah kerumunan dan lain-lain. Berarti ini tidak ditahan karena pasalnya yang 93 ya, Ustaz, sama dengan 3 tersangka? Pasal 93, betul. Untuk berita yang ketiga, sahabat Kompas TV, datang dari lingkungan Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mengangkat orang-orang kepercayaannya untuk mengisi sejumlah posisi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, kali ini Prabowo Subianto mempercayakan posisi Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP kepada Letjen Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo. Berikut liputannya. Upacara dilaksanakan di Ruang Hening, Gedung Sudirman, Kementerian Pertahanan Jakarta, Senin kemarin. Johannes Suryo Prabowo yang pernah menjadi anggota tim ses Prabowo Sandi dilantik menjadi ketua tim pelaksana KKIP. Suryo Prabowo bukanlah orang baru bagi Prabowo karena sama-sama merintis karir dari dunia militer. Sejumlah pejabat di KKIP juga dilantik, diantaranya Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono menjadi Sekretaris KKIP. Salah satunya adalah Wakil Menteri Pertahanan yang ex officio sebagai Sekretaris KKIP dan juga Bapak JS Prabowo yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana KKIP yang baru dan beberapa pejabat KKIP yang lainnya. KKIP ini adalah institusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2012 tentang industri pertahanan. Itu dia tadi 3 berita populer hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan komen channel YouTube Kompas TV-nya ya. Saya Sandra Nugroho, pamit undur diri dulu. Dadah!